Shalom, selamat siang. Ya, ini adalah minggu terakhir kita mau belajar, kita boleh belajar mengenai kasih yang tak kok melempem, yang tak tergoyahkan ini. Jangan mulai berpikir apakah benar kasih Tuhan itu sudah benar-benar enggak tergoyahkan, atau jangan-jangan kasih Tuhan itu sudah ada yang gantikan, atau jangan-jangan terus nanti jangan kepikir jangan bening gitu ya. Nah, apakah benar kasihnya Tuhan itu bisa tergantikan? Tentu tidak, ya kan? Tidak ada yang dapat menggantikannya. Sebab kasih Tuhanlah yang ya, sudah paling terbesar, tiada bandingannya, tiada duanya. Kita mau baca, coba Pak Hendra tolong di Yesaya 54 ayat 10 ini, biarlah menjadi perenungan kita siang ini. Sebelum melangkah lebih dalam lagi, coba kita baca bersama ini ya, dan sambil dimengerti coba sedikit gitu ya. Kalau kita baca sambil lalu nggak akan ngerti nangkep maksudnya ini. Satu ayat ini aja gitu ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 3. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Ini yang ngomong siapa? Tuhan. Ya kan? Tuhan yang berfirman. Jangan dihilangkan dulu ya, Pak Indro. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, dikatakan Tuhan ngomong, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau dan saya. Bisa ditutup Pak Hendro. Ini adalah kalau kita hidup zaman sekarang ini kayak seperti seseorang itu yang mengutarakan apa? Kok rasanya cinta kayak sedang apa gitu ya, alergi. Ada alergi kah? Ya. Tuhan ini kalau kita baca ini, terus saya coba baca ini sebelum saya mendapatkan pewahyuan yang lainnya. Saya baca ayat ini. Loh, Tuhan kita itu romantis loh. Ya kan? Tuhan ngomong, walaupun gunung-gunung ini beranjak, istilahnya gunung-gunung itu lah iso goyang, lah iso pindah. Bahkan gunung-gunung iso pindah. Terus apa? Bukit-bukit bergoyang. Kasih setiaku enggak akan beranjak daripada engkau. Kita sering dengar janji ya, biarpun badai, nah, biarpun hujan deras, walaupun banjir, babak kelem mobilnya, babak kelem sepedane, ya, aku tetap datang ke rumahmu. Dinteni jam 6 sore gak ono sing teko. Ya. Dibel, sabar, tenang, jam 7 toh, pasti datang saya. Gak akan meleset. Walaupun ini masih hujan deras, sudah tak siapno semua. Nanti walaupun di tengah jalan, ngelewati jalan yang biasanya banjir, tetap tak terak. Nah ya, kan kayak gitu toh. Istilahnya kan kayak gitu. Tuhan itu ngomongnya itu kan seperti itu. Ilustrasi dalam kita kehidupan sehari-hari ya. Ya enggak lah, ini pengalaman tetangga kok.
Kalau saya nggak pernah janji-janji muluk-muluk ya. Ya. Karena takutnya ngobrol janji. Wah, kebanyakan janji nanti obrol janji. Walaupun Tuhan tuh berjanji cukup banyak ya. Segini loh janji Tuhan. Tapi Tuhan nggak pernah ngobrol janji. Dia genapi satu persatu. Oleh sebab itu satu ayat ini aja loh. Wow. Satu ayat ini aja janji Tuhan kita boleh nikmati. Ya, kalau orang-orang pasangan dulu yang sekarang mungkin sudah yang bersuami istri, kalau mereview, kalau Niken maunya ya, nah, pernah nggak di janji-janji seperti itu? Walaupun harga tiket naik, melambung tinggi, ya, walaupun juga kurs dolar naik, ya, tetap aku datang. Ya, dintenteni, datang nggak? Nggak usah dijawab ya. Ya, itulah. Nangkep sesuatu dari situ. Tuhan itu kalau kita mau merenung-renungkan, sungguh terlalu Engkau Tuhan. Oh, tapi terlalunya itu bukan terlalu konotasi yang negatif, konotasinya yang positif. Engkau terlalu Tuhan, terlalu baik. Engkau terlalu Tuhan, Engkau terlalu peduli. Sehingga Engkau berjanji itu, walaupun kelihatannya kedengaran orang itu muluk-muluk, bayang gunung, ya kan? Itu kayak sesuatu hal yang puitis gitu ya. Gunung-gunung beranjak. Kalau bisa ditambah, walaupun badai menerpa. Romantis Tuhan kita ternyata ya. Oleh sebab itu ciptaan-ciptaannya ini juga harus, ya, jangan rokok makan gratis. Ya. Tuhan itu romantis. Tuhan penuh janji. Tapi Dia, Tuhan, tidak pernah obral janji. Demikian juga kita. Jangan pernah juga obral janji. Ngaku akhirnya berargumen bahwa lidah tidak bertulang. Karing merosot lek ngomong. Gak bisa. Apa yang sudah diucapkan itu yang harus dilakukan. Apalagi kalau kita sudah kadung berdoa, kadung terdesak, kadung terhimpit, kita akhirnya bernasar sama Tuhan. Nasar sama Tuhan wis kadung enak ngomong, ceplos saya. Begitu ditepati Tuhan, iku nasar wingi Tuhan. Tak review mana ya, tak revisi mana Tuhan ya. Jangan main-main dengan nasar ya. Ingat, apa yang kita ucapkan itu kita selayaknya kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau kita ngomong-ngomongnya dengan Tuhan langsung. Jangan main-main ya. Ketika kita punya Tuhan yang romantis, kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang akan menepati setiap janji-janjinya dari Kejadian sampai Wahyu ini. Kalau Wahyu masih gambaran ya, masih samaran. Sama halnya ketika Nabi Yesaya ini juga menubuatkan akan janji kedatangan juru selamat. Di mana juga tercatat di dalam setiap Perjanjian Lama yang menubuatkan akan kedatangan Mesias. Itu merupakan sebuah gambaran yang belum didapat oleh bangsa Israel. Dan itu pun juga sama yang kita alami saat ini seperti sebelum kedatangan Kristus 2000 sekian tahun yang lalu, nubuat-nubuat itu pun belum tergenapi. Sama dengan kita saat ini menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, penggenapan firman, penggenapan janji Tuhan yang kita nantikan itu sama dengan penantian bangsa Israel waktu itu juga. Bayangkan betapa mereka menantikan Mesias datang dengan
nubuatan janji-janji dengan nubuatan para nabi, mereka menantikan kedatangan Kristus. Sama halnya dengan kita saat ini, dengan kita membaca pembacaan Daniel, kita pembacaan Wahyu, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Sama halnya ketika itu mereka menantikan Kristus. Tetapi ketahui, pada waktunya itu pun akan tergenapi. Jangan sampai ketika itu tergenapi, kita melongo. Yalah, wis kedaden. Loh, wis terangkat duluan semua. Gereja Tuhan sudah terangkat. Kita yang tertinggal sudah melongo, masih melongo, akhirnya melongo. Loh, jatuh. Ya, jatuh. Aku bisa mau bertobat. Loh katanya pasti selamat, pasti ikut pengangkatan. Mungkin bukan ikut pengangkatan, ikut pengangkutan. Ya, jadi kita perlu untuk terus mau, kalau bertobat itu bisa setiap hari ya. Kalau kita sudah dikuduskan itu sekali. Kita dikuduskan itu bukan, oh kamu sudah suci. Enggak. Dikuduskan itu apa? Saya pernah sharingnya sebelumnya. Kudus itu apa? Kita itu kudus, itu bukan kita itu suci gitu, enggak. Kudus itu berarti apa? Dipisahkan. Kita itu dipisahkan dari dunia ini loh. Kita ini bukan dari dunia ini. Walaupun kita ada di dunia ini, tapi kita bukan untuk dunia ini. Kita ini akhirnya dikuduskan Tuhan oleh pengorbanan Kristus. Kita ini dipisahkan dari dunia ini. Daging lemah. Oleh sebab itu kita perlu firman setiap hari. Kita perlu pertobatan, metanoia, pembaharuan akal budi. Oleh firman dan Roh Kudusnya. Ya. Dan ketika kita punya Tuhan yang setia, kita juga harus setia. Bagaimana Tuhan itu dapat menunjukkan kasih setianya itu pada kita? Jelas di Keluaran 20 ayat 6. Di mana di situ adalah ayat yang pasal yang untuk mengatakan bahwa Tuhan itu adalah hukum Tuhan, hukum Taurat ya. 10 perintah Allah di situ, Keluaran 20 ayat 6 dikatakan ini, tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu siapa? Mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi ada dua yang kasih setia Tuhan itu akan diberikan pada siapa? Yang mengasihi Tuhan Allah dan yang memegang perintah-perintahnya. Ayat yang kita baca itu atasnya itu mengenai hukum Tuhan yang kedua, yaitu jangan membuat berhala, jangan membuat patung dan menyembahnya. Seberapa banyak kita membangun berhala-berhala kita? Siapa yang mau kita sembah? Tuhan atau berhala-berhala kita? Sedangkan berhala-berhala kita itu tidak akan dapat membawa kita kepada kekekalan yang murni, kekekalan yang kudus. Malahan berhala-berhala kita itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Berhala-berhala bukan barang tentu kita punya ini pohon kita sembah.
Ini jelas wujudnya sudah tetot. Ya. Tetapi banyak lagi berhala-berhala yang mau kita bangun. Dan lalu yang kita puja-puja itu, kita bangun bisnis kita, kita bangun jenjang karir kita, sehingga itu yang akan kita banggakan, itu yang kita idola-idolakan. Kita bangun keluarga ini yang akan kita banggakan dengan menomorsekiankan Tuhan. Ya, hati-hati, akan banyak berhala-berhala yang iblis mau bungkus, seperti halnya ketika Hawa dibungkusnya buah itu dengan hal-hal yang manis. Kamu tentu nggak akan berdosa lah ketika kamu membangun karirmu, kamu membangun hubungan, relationship dengan siapapun, dengan menomorsekiankan ibadah, dengan menomorsekiankan persekutuan-persekutuan, dengan menomorsekiankan doa-doa pribadimu. Tuhan tahulah kedalaman hatimu. Nanti nggak apa-apa. Nanti kan ini kan masih sore, malam aja jam 10. Kalau mau tidur doa. Ya, Tuhan pun juga bisa ngomong, ya wis, berkatku nanti ya. Lah wis mau kamu mau tidur selamanya. Akhirnya banyak orang-orang gak bisa menikmati berkat Tuhan. Nikmati cuma sehari 2 hari. Nikmatnya cuma 2-3 jam. Setelah itu gak bisa nikmati berkat. Bukan perkara dia juga meninggal, terkapar di rumah sakit, gak bangun-bangun, bisa. Ya, gak bisa menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang akan menerima berkat Tuhan dan yang akan menikmati berkat Tuhan. Amin. Itu yang dahsyat. Jangan mau terima berkat, tapi nikmati berkat. Kalau terima berkat, semua orang bisa terima berkat. Tapi yang bisa menikmati berkat hanyalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan itu siapa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang akan melakukan perintah-perintahnya. Ketika kita mau melanjutkan pembacaan di Yesaya tadi itu, pasal yang 54, lalu saya berjalan, tapi puji Tuhan ya, baca Alkitab kita itu pas di Yesaya ya. Lalu saya baca-baca di 54, 55, 56, 57. Wah, dapat berkat banyak. Coba lagi baca di rumah. 54 ini, 55, 56, 57. Di situ akan disingkapkan banyak rahasia. Yang tentunya nggak bisa saya bisa untuk sharingkan. Tetapi saya hanya sharingkan sedikit ya. Betapa Tuhan itu mengasihi umatnya, umatnya mengasihinya. Tuhan itu mengasihi umatnya, mengasihinya dan yang berpegang kepada perintahnya. Gak akan pernah Tuhan itu melewatkannya. Melewatkannya itu hanya karena pemikiran manusia yang sudah diracuni oleh dunia. Oleh sebab itu, kesetiaan kita itu akan Tuhan uji. Tuhan mau lihat dari 2 hal ini. Kesetiaan yang pertama yaitu kesetiaan kita dalam berdoa. Akan banyak
orang-orang yang akan malas berdoa. Karena apa? Karena doa itu, karena kita itu hanya mau terima berkat. Kita nggak mau untuk relationship. Kita nggak mau untuk hubungan. Banyak doa itu meminta. Tetapi sedikit doa untuk menjalin sebuah hubungan. Kita itu berdoa itu cuma ngomong-ngomong, ngobrol sama Tuhan. Tapi kebanyakan salahnya manusia zaman sekarang, bahkan zaman-zamannya dulu juga sama ya. Berdoa itu hanya untuk waktu sebuah keadaan, sesuatu hal itu hanya untuk meminta. Tuhan, aku minta mobil, aku minta rumah, aku minta pekerjaan, aku minta pelayanan. Loh, aku minta pelayanan apa salah? Ya enggak loh, itu kelihatannya rohani toh. Pelayananku kau perluas sampai ke negeri-negeri, sampai ke antah berantah. Sampai ke ujung bumi, ke ujung kulon sekalipun. Ya, loh bagus itu kelihatannya. Tapi kan cuma sebuah permintaan. Doa cuma diisi minta. Tetapi kita nggak pernah mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu ketika kita minta, gak sesuai dengan yang kita minta, ngomel, ya ujung-ujungnya apa? Ngomel, protes, ngeluh, akhirnya membanding-bandingkan, kamu kok gitu Tuhan, ya, akhirnya stop berdoa. Dalam hal doa pun Tuhan itu sudah mengajarkan doa Bapa kami. Ya, banyak hal-hal dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan. Ketika murid minta ajar doa, Tuhan berikan doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, apakah Tuhan mengajarkan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu? Tidak ada. Malah ngomong apa? Berikanlah pada kami makanan kami yang hari ini, untuk yang secukupnya. Bukan berikanlah kami hari ini makanan kami, Tuhan, yang banyak, untuk aku dapat memberkati si A, si B, si C, si D, si Z. Ngapain mikirin A, B, C, D, E? A, B, C, D, E itu ada berkatnya sendiri. Ya. Tetapi berdoa minta yang secukupnya, hari demi hari, day by day. Dan Tuhan Yesus pun ketika dalam untuk menekankan berdoa ini, Tuhan Yesus sampai memberikan dalam perumpamaan. Lukas 18 ayat 1. Dalam Lukas 18 ayat 1, Tuhan Yesus ini sampai memberikan perumpamaan dalam hal berdoa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan jemu-jemu. Ngono tidak itu, gak ketok motok. Lah tidak yes, sudah disingkirno ngono lho ya. Jadi cukup doa itu jemu-jemu. Doa itu membosankan. Doa itu ya wis ngono-ngono iku lho. Ya. Doa itu mek ngono tak lho. Justru sing mek ngono tak iku sing angel. Padahal ketane ngono tok iku sing angel. Sampai Tuhan Yesus ngasih perumpamaan dalam hal berdoa. Akhirnya apa? Itu merupakan ada hakim yang lalim, yang tidak takut akan Tuhan. Akhirnya ada seorang janda yang
yang ingin haknya itu diperjuangkan. Sampai hakim yang lalim itu yang hakim yang tidak takut akan Tuhan itu pun luluh hatinya. Walaupun dengan motif-motif yang lain, tapi ketahui bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia, seperti yang tadi saya katakan. Kalau Tuhan menjawab doa kita, bukan karena Tuhan asal-asalan, seperti hakim yang lalim ini, ada motivasinya. Supaya dia tidak mencemarkan namaku. Ya kan? Hakim yang lalim itu ngomong kayak gitu, nanti bisa dibaca. Banyak PR-nya loh hari ini ya. Yesaya 54, 55, 56, 57, Lukas 18 ini dibaca sendiri di rumah. Ya. Hakim itu mau untuk memberikan perlindungan atau menjawab seruan daripada janda itu supaya apa? Karena supaya nama hakimnya ini nggak tercemar. Tapi kita punya Tuhan. Kalau dia menjawab doa, bukan ada motivasi seperti itu. Dia mau menjawab doa karena dia kasihnya itu besar. Cintanya itu besar. Dan karena orang yang berdoa itu mengasihi Tuhan Allahnya. Dan yang orang yang berdoa itu mentaati perintah-perintahnya. Maka kasih setia Tuhan itu akan dinyatakan. Doa itu gak jemu-jemu. Berdoa jangan jemu-jemu. Maksudnya apa? Doa setiap jam, doa setiap menit. Habis jam 10 di House of Kana, nanti jam 1 di gereja yang lain mungkin ada. Nanti jam 4 di persekutuan lagi yang lainnya, nanti jam 6 ada gereja yang lain, ada ibadah lain, apa seperti itu? Sebelum jam 10, jam 7 berdoa, sebelum jam 7 berdoa, jam 6 berdoa. Kapan kerjone sing kerja? Ya. Maksudnya adalah doa tidak jemu-jemu, adalah doa itu jangan bosan-bosan. Doa yang rajin. Kalau makan pagi jam berapa? Jam berapa? Makan pertama kali jam berapa? Setiap hari seperti itu enggak? Enggak, makan siang jam berapa? Besoknya jam berapa siangnya? Ya kan? Ya, kurang lebih kan jam makan sama, ya. Pagi mau makan mungkin jam 6. Besoknya pasti jam 6 lagi. Besok jam 6. Siang jam 11 sampai jam 1 lah ngomong lah, ya. Antara jam 11 jam 1 makan. Tidur. Ya. Paling jam 10 11 tidur. Bangun enggak? Kalau lupa, kalau ingat. Ya, ada rutinitas dan itu ada time place-nya, ada jadwalnya. Itulah berdoa tidak jemu-jemu. Doa yang ada waktunya, yang teratur. Jangan doa semau gue. Hari ini doa pagi jam 7. Besok kalau sempat ya Tuhan, jam 6 lah. Oh ya, enggak sempat ya jam 8. Enggak sempat bengi ya. Nego. Itu bukan doa yang enggak jemu-jemu, enggak seperti itu. Doa tidak jemu-jemu, doa yang teratur. Kita mau datang kepada orang yang penting pun kasih jadwal loh. Dikasih jadwal jam sekian-sekian. Kita minta izin, ya. Apalagi dengan Tuhan juga. Dia orang yang maha penting. Dia itu orang yang maha sibuk. Sesibuk-sibuknya dia, tapi dia akan menemui kita semua. Ya.
Dia nggak nangani 1-2 orang. Dia nggak nangani 10, 20, 200 orang. Dia nangani bermiliat-miliat orang. Bermiliat-miliat jiwa. Bahkan yang terkecil pun Tuhan perhatikan. Burung-burung di udara, bunga bakung di ladang. Tuhan pelihara, Tuhan dandani. Apalagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan juga dalam Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, kita berdoa setiap waktu, berjaga-jagalah. Roh penurut daging lemah. Harus kuat di dalam doa. Lalu saya singgung sebentar di Yesaya 56 ayat 7. Tadi kan kita baca Yesaya 54. Ini kita loncat ke Yesaya 56 ayat 7. Dikatakan apa bahwa ayat 6-nya dulu aja Pak itu. Ayat 6-nya. 6 atau 5 ya? 6-nya apa Pak? Kalau 5? Oh ya, 6. Sorry. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan, ini nanti kalau baca di atasnya tuh ada orang yang dikebiri atau apa, orang asing ini ya, itu akan menggabungkan dengan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, ayat yang ke-7, mereka, janji Tuhan, akan kubawa ke gunung Tuhan yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Engkau dan saya adalah rumah doa, sebab engkau adalah baitnya Roh Kudus. Engkau akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Di mana roh itu bersemayam, itu di dalam diri kita. Ya. Yang kedua, kesetiaan kita dalam berdoa haruslah kita lakukan, tidak jemu-jemu. Dan yang kedua, yaitu kita boleh setia dalam iman. Sama di Lukas 18 itu ternyata di akhir perumpamaan itu Tuhan Yesus ngomong demikian. Lukas 18 ayat 8. Ini banyak yang kebetulan ketika saya mempersiapkan ini, banyak yang kebetulan ini. Dan ternyata ini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini sudah sering sekali saya utarakan. Bahwa apa? Akan banyak orang yang tidak lagi beriman. Kesesakan, keterhimpitan, itu sudah akan membuat kita malas berdoa, dan yang ujung-ujungnya apa? Iman kita akan hilang. Ketika kita itu
mulai mempertanyakan Tuhan, bagaimana iman itu sudah mulai undur. Ketika kita sudah mulai mempertanyakan Tuhan. Ono takon Tuhan. Dindi, aku wis berdoa. Aku wis beribadah. Aku wis pelayanan. Gak tanggung-tanggung. Aku wis buah sulung. Aku wis persepuluhan. Mungkin benar kata YouTuber itu ya. Gak usah persepuluhan. Toh kamu gak mengembalikan 100 kali lipat. Ya. Benar katanya yang di YouTube itu. Persepuluhan itu hanya untuk menggemukkan gembalamu di bumi ini. Ya. Menggemukkan gerejamu saja. Tapi umatnya sedih. Menyedihkan. Mulai komplain. Melebihi Ayub komplainnya. Ya. Ayub itu hidupnya itu masih jauh daripada Abraham. Jangan dikira ketika Ayub kita temui ada di tengah-tengah, tetapi Ayub itu hidupnya masih sebelumnya Abraham. Belum tahu Tuhan Allahnya. Kita yang sudah tahu Tuhan Allah yang benar, sudah tahu wujudnya, masih ditanya ono ta. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ono ta salib itu. Ya. Kalau kita sudah mulai mempertanyakan Tuhan, itu tanda bahwa kita mulai undur pelan-pelan. Iblis itu akan membuat kita itu undur iman itu enggak sekejap. Justru yang bahaya itu yang pelan-pelan. Pembunuhan paling kejam itu pembunuhan yang pelan-pelan. Mau dibunuh pelan-pelan, tak ambil pisau, tak pelan-pelan masuk sini, semenit di kene, ujung pisau masih di sini. Ya, masa dokter kan, dokter mau bedah, pelan-pelan, dok pelan-pelan, ya pelan-pelan, meneh mari ini ya. Ya, mau serut pelan-pelan, dus, aduh sakit, kroso mati nih. Coba wis langsung. Justru iblis itu yang pelan-pelan itu. Hati-hati yang pelan-pelan. Ya. Sebab ujung daripada undur, daripada iman itu adalah murtad. Jangan sampai kita menjadi murtad. Ibrani mengatakan, orang yang murtad, menyangkal Tuhan, berarti menyalibkan Kristus yang kali kedua. Lalu dengan apa lagi, korban apa lagi orang itu akan diselamatkan? Tidak ada lagi korban. Korban Kristus saja sudah disangkal. Nggak ada korban lagi yang bisa untuk membawa kepada keselamatan lagi. Dan di situ dikatakan 57 kita maju, Yesaya 57 tadi sudah 56, ini berkaitan ternyata 54 janji, 56 sudah dikatakan engkau adalah rumah doa, 57 dikatakan, 57 17 dikatakan orang yang murka itu Tuhan itu murka. Aku murka karena kesalahan kelobaan, kemurkaan. Kelobaan itu adalah apa? Hasrat yang apa? Ketamakan. Ya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajah Tuhan dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Orang-orang itu murtad itu karena sok tahu. Dia melebihi Tuhan. Seperti Adam dan Hawa kan? Dia ingin melebihi Tuhan. Iman adalah sesuatu yang penting. Jangan sampai kita murtad.
Karena itu akan mendatangkan murka Allah. Lalu bagaimana sih? Ya jangan mempertanyakan Tuhan lagi. Ya. Saya pun, ya kita bertobat. Jangan lagi mempertanyakan Tuhan kau ada enggak. Kita bertobat. Ketahui bahwa ketika kita sudah mendapatkan jawaban Tuhan, ketika kita berada bukan di step ini, kita berada di dalam posisi yang sudah dijawab Tuhan. Tuhan akan bukan menyatakan kemuliaannya loh. Tetapi Tuhan itu akan menyatakan apa? Kemaluanmu. Kita akan dibuatnya malu malah. Kok bisa? Gini maksudnya. Ketika kita mengeluh di proses ini kita mengeluh Tuhan, tapi karena besar kasih Tuhan ya, karena kita juga walaupun sambil mengeluh kita tetap berpegang perintah, kita tetap jalan ya, move ke depan dengan berpegang perintahnya, kita mengasihi Tuhan, walaupun dengan sedikit mengeluh ya, Tuhan itu akan menyatakan kemaluannya kita. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, Tuhan akan singkapkan seperti ini. Hei, eleng tak kamu dulu di sini, gak bersyukur. Kamu yang di sini dulu mempertanyakanku, sekarang lo kamu tak jawab. Isin gak? Kira-kira malu gak? Ngerti maksudnya? Paham maksud saya? Malu loh. Kayak gitu. Ambek guyu-guyu cengingir kayak wong arek cilik ngono. Iya Tuhan, ampuni aku. Saya ngono tak. Karena penyesalan datangnya belakangan. Oleh sebab itu jangan sampai kita yang Tuhan mau menyatakan kemuliaannya malah kita mendapatkan malu. Walaupun di sini Tuhan ambek berdoa ambek Tuhan di sini titik-titik ngono. Kalau bisa kan sempurna. Engkau anakku yang tangguh. Walaupun di dalam proses engkau enggak mengeluh. Engkau tetap bersyukur. Engkau tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Engkau tetap mengabdi. Engkau tetap mempertahankan imanmu. Walaupun sekelilingmu bahkan keluargamu menghinamu, mengolok-olok mana Tuhanmu, engkau itu palingnya berdosa, tapi kamu tetap berdiri stand strong. Kalau dipuji Tuhan gitu enak enggak? Daripada yang tadi yang pertama. Enak yang mana? Enak yang pertama atau yang kedua? Yakin tak? Loh, yakin tak? Enggak jawab mana? Yakin tak enak yang kedua? Harus enak yang kedua. Kita sama-sama berjuang untuk stand strong. Berdiri teguh. Gak goyah. Karena pencobaan itu ada waktunya. Dan waktu itu tiba. Kita akan dapat pujian dari Tuhan. Aku mencintaimu nak. Walaupun kamu di dalam lembah kekelaman, engkau sadar ada tanganku yang menggandengmu. Ada tanganku yang memelukmu. Beberapa bulan yang lalu saya ini mengeluh pada Tuhan. Aku pelukkan apa Tuhan? Ya, aku pengen kau peluk. Walaupun sampai sekarang gak merasakan pelukan Tuhan. Gak bisa nyata pelukan Tuhan. Tetapi Tuhan mau menyatakan, aku sudah memelukmu. Aku ini, tanganku ini sudah menopangmu. Dan ketika kita beranjak dari posisi proses ini, kita beranjak pada posisi kemenangan. Wow. Kita beroleh pujian. Kita beroleh kemenangan yang penuh. Kemenangan yang gilang gemilang.
Dan yang terakhir, kenapa iman itu penting? Iman adalah perisai. Kalau engkau sudah undur, perisai itu gunanya apa? Untuk bertahan. Kita adalah laskar Kristus, prajurit-prajurit Kristus. Kita diperlengkapi perlengkapan rohani. Peperangan kita adalah peperangan rohani. Melawan pemerintah-pemerintah? Enggak. Melawan darah dan daging. Melawan roh-roh. Kalau nggak ada iman, kita nggak bisa bertahan. Di dalam tengah kita berdiri adalah proses tanpa perisai, yaitu iman. Kita akan mati, kena panah, serangan musuh. Tewaslah kita, baik secara roh dan maupun sampai tubuhmu. Yaitu apa? Banyak orang yang akan bunuh diri. Karena nggak ada lagi perisai. Imannya. Gak ada perisai untuk bertahan. Ya. Bertahanlah dengan iman. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Miliki iman. Walaupun iman kita gak besar. Sekecil apapun, Tuhan katakan sebesar biji sesawi pun, Tuhan perhitungkan. Itu akan menjadi perisaimu yang terakhir. Walaupun kecil perisai kita. Panahnya kan sakmene to panah. Kok ya pas jelala perisai ini jelala. Panahnya yang ndek kene, bukan ndek kene. Ya, jelala mancep di perisainya kita yang kecil itu tetap. Ya. Lucu tak awak gede perisani cuili ini. Tapi Tuhan baik mengarahkan panah-panah roh-roh jahat itu pas di iman, di perisaimu yang kecil itu. Ya. Tuhan sungguh baik. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat 7. Dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu ya. Kuasai dirimu. Ojo gopo. Ojo amburadul. Ojo semburat. Kuasai diri kita. Jadilah tenang. Ojo gerusa-gerusu. Ojo gerusa-gerusu. Lah enggak ngerti gerusa-gerusu, golek di Google. Orang yang enggak gerusa-gerusu, orang yang bisa menguasai diri. Akhirnya apa? Dapat berdoa. Kita dapat berdoa. Orang yang enggak bisa menguasai diri, orang yang gerusa-gerusu, enggak bisa berdoa. Menyepelekan doa, menggerutu, enggak bisa bersyukur. Tuhan tidak suka dan tidak berkenan kepada orang-orang yang demikian. Dia berkenan, dia mengasihi kepada orang-orang yang mengasihi dia dan yang memegang kepada perintah-perintahnya. Amin. Amin.